pertama lebih stabil. Sambil ngopi nih, biar nggak pau. Iya. Aku mau rekaman studio Ari Ri, Ya bang. apa kabar Ri? Alhamdulillah bang, sehat bang. Saya Ri, kayak kecap nggak lari ya, ini kan nggak covid Ri. udah selesai ya? Nggak ada covid. Udah nggak ada lagi covid ya? Habis bang ya? Ada efek bagus lah covid itu buat kita jadi. Aku punya kemarin jumpa kawan pas covid itu duduk dia jago main gitar. Ya bang. Bisa buat lagu jadi 4 lagu. Gitu bang ya? 4 lagu. 2 tahun 4 lagu. 2 tahun 4 lagu. 2 tahun. Berarti kalau misalnya musisi-musisi luar negeri itu punya lagu 100 berapa puluh tahun tadi? Wah, Kalau bandingin sama yang aku tadi bilang. nggak terhitung kali bang. Oke Ri. Ya, Ri gini Ri. Aku nih kan gini nih, jenuh lah manusia pada umumnya jenuh. Jadi aku nih sama timnya si Demam Berdarah ini agak jenuh karena selama ini kami buat acara gini-gini itu kan di ruangan kami. Iya. Di podcast Demam Berdarah itu di ruangan kami. Nah, sekarang kami mau apalah? Mau healing Ya bang. Healing. Refreshing sedikit bang. Refreshing lah ya. Biar nggak tegang kali hidup ini. Jadi iya, kemarin aku juga. Kenapa aku datang kemari? Kebetulan aku ini memang hobi pakai kacamata nih. Ya. Jadi kemarin Bukan aku nih kan? enggak. Aku kayaknya yang pakai kacamata nih. Aku bilang mau Widit itu kayaknya itu kacamata yang keren tuh, kita kejar rumahnya yuk. Ternyata studio ya, punya studio ya. Ngincar kacamata ya bang. Pakai kacamata. Ri, aku boleh nggak Ri nanya Ri sama Muri? Apa sih profesimu nih Ri? Aku bang. Atau ini ruanganmu nih? Ini ruangan berdukun sebenarnya. Bukan ya, spiritual ya? Spiritual. Oke. Jadi inilah ruang kerja gitu. Ini loh ruang kerja. Untuk apalah namanya? Berdiskusi tentang musik. Oke. Gitu. Banyak anak kayaknya. Sharing gitu. Banyak anak kayaknya. Banyak beban bang. Beban ya. Enggak, banyak coretan di dinding nih, coretan anak-anak ya. Tapi keren ya, kreatif anaknya ya. Jadi apa namanya untuk apa namanya seni, jadi seni juga sih sebenarnya. Untuk anak itu. Iya. Bukan untuk bapaknya. Untuk bapaknya. Oke. Bapaknya pusing. Bapaknya pusing ya. Nengok ini nih dindingnya dicoretin. Iya. Tapi kan gini, kalau dinding dicoretin kan nggak ngaruh sama suara. Iya. Kan nggak ngaruh sama suara, cuma tampilan aja. Tapi udahlah untuk anak-anak masa disalahin ya. Iya. Dan jadi kita kan sebenarnya ini berkawan lama aku sama bapakmu nih. Ri. Iya. Hilang bapakmu, tinggal aku masih ada nih. Tiba-tiba di usia-usia segini nih aku kok udah gila ke hal-hal yang digital gini. Iya. Jadi ada informasi, ada tuh di apa namanya di Gaperta. Ya. Apa nama studio ini sih? Nama studio Side Production. Side Production. SID Production. Berarti buat rekaman. Buat produksi rekaman. Produksi rekaman. Di apa namanya ini? Engineering ya apa? Sound engineering ya. Sejak kapan? Mulainya tuh sejak kapan? Tertarik 2008. 2008. Awalnya tuh senang main band gitu kan bang. Oh, ada main band juga? Main band bang. Tapi ya nggak aktif sih. Cuman kalau misalnya ada teman yang ngajakin ikut, ayo. Pegang apa kemarin? Main drum. Oh, drum. Oke, terus. Awalnya band terus band. Band. Suka mengaransemen lagu lah karena ngikutin ajang festival musik gitu kan. Yeah. Sebagai tantangan juga sih bang. Jadi kayaknya lebih tertarik aja gitu yang namanya kayak ngaransemen musik itu kayaknya lebih apa namanya? Lebih berseni aja gitu. Ya. Mungkin awalnya tuh gini, aku pengen punya studio gitu ya kali ya. Nah, makanya ada ini ya. Tertariknya itu suka aja nengok style orang duduk depan komputer, ada speaker. Oke. Terus berasa ada nuansa musik. Kelihatan apa ya? Sebenarnya lebih ke musisi aja gitu bang.
Oh gitu. Ah, Memang berarti dunia ya, duniamu dari dulu itu ya. iya, dari dulu tertarik dengan hal demikian. Hanya tampilan orang duduk di depan komputer gitu. Duduk depan komputer, ada equipment instrumen Ya, musik gitu kan. yang keren-keren misalnya waktu dulu lah ya. Terus Dulu pun mungkin belum tahu ya ini apa ya. iya, dulu nggak tahu itu fungsinya apa. Oke. Ini apa, taunya kan datang, bang mau rekaman, Iya, oke. terus berapa harganya gitu Iya, kan. iya. Biasa lah bang. Oke. Nah, jadi gini, Ri. Apa dulu ya? Yang pertama Ari siapkan untuk mau bangun studio ini kemarin, Ri. Oh gitu. Yang pasti inilah bang. Pertama kali komputernya. komputer ya. Komputernya. Inilah nih. Ya nggak harus pakai iMac lah. Iya, iyalah. Cuman komputer juga bisa buat musik gitu kan. Gitu ya. Pertama ini dulu bukan? Bukan ya? Kemarin itu pakai Windows. Oh, Windows. Ini kayaknya makin meningkat kayaknya. Kayaknya banyak pasien. Pasien makin banyak kayaknya. Bukan gitu. Ingat juga enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Namanya hidup ya kan. Terus. Jadi menyediakan komputer, terus perangkat yang lain lah gitu kan bang, kayak soundcard, Oke. ada mic, kondensor. Itu langsung Ari beli atau kayak mana? Kebetulan saat itu beli sepaket. Anjing malah tuh. Kak. terus. Karena belinya juga hari itu kan ada yang second. Oh gitu. Ada yang second, ada juga yang memang harus baru belinya kan. Iya. Nah kan jarang juga pada waktu itu apa yang punya gitu kan. Iya. Atau udah bosan gitu kan. Oh gitu, beli second sama kawan lah ya. Beli second sama kawan ya. Ya, anak-anak musik pasti ketemunya anak-anak musik juga ya. Anak musik. Oke. Kalau itu sharing gitu Iya, kan. iya, Ini iya. apa pakai apa aja gitu. Ini speakernya apa, Ri? Speaker HS5 Yamaha. Oh iya mah. Hah. Dari awal ini? Dari awal nggak ini? Apa awalnya? Awal tuh pakai speaker merek Kurzweil. Ada beda dengan Yamaha yang Ari pakai sekarang? Ada bang. Makanya ganti ya. Apa bedanya? Si Kurzweil sama si Yamaha. Kalau yang lama tuh apa bang? Ukurannya lebih kecil. Jadi 3 incian. Ukurannya atau keluaran suaranya ini? Keluaran dan ukuran. Oke. Itu pasti. Kan? Oh iya. Karena speaker kan memiliki karakter masing-masing gitu kan. Ya selera lah kembali. Jadi setelah dari situ ke Yamaha tuh sampai sekarang. Ya. Menurut Ari ini udah oke lah si speaker Ya. ini. Menurut awak udah bisa lah bang. Gitu. Bisa lah ya. Untuk studio recording udah standar lah. Datang juga ada musisi Medan kemarin rekaman di sini pakai ini juga ya. Oke, ini juga. Ada apa namanya itu ya? Apa namanya? Dwi Loka. Oh, Dwi Loka, anjing ya itu Dwi Loka. pakai apa tuh gitaris Kota Medan itu? Iya. Siapa tuh namanya? Gibran Mahdi. Oh ya anjing, Ya Gibran kan? Mahdi. Iya, proyek kan Gibran tuh. Ya? Kayak mana tuh bang? Apa? Dwi Loka tuh kerjakan abang sekarang. Kok nanya sama aku kok? Apa yang Ya dia? karena kan di situ kan terlibat ada abang, ada bang Gibran, terus juga ada personel yang lain. Oh iya, jadi gini kemarin Gibran datang tuh kan, bilang bang ada proyekan. Buat apa musik? Ya udah. Gibran tuh datang, dia tahu duit aku kan banyak kali, Ri. Banyak kali ngabisinnya. Banyak kali ngabisin duit aku. Gak ada serinya bang. Gak ada sumpah. Jadi bang gini, ya udah buat aja lah di mana? Di tempat si ini kawan si Ari gitu. Oh iya. Berapa? Waktu itu belum kenal tanya kan bang. Belum Tahu cerita kejadian. belum tahu cerita, ternyata bapakmu kon aku ya kan ya. Nggak nyangka tuh bang, serius. Aku juga ya gara-gara ngeliat foto kakek kan, Iya. tentara di Gaperta. Enggak lah, ya kakek ya, Awal-awal ya. kakek baru. Udahlah. Udah aku pidiain Al-Fatihah untuk Ivan bapakmu. Alhamdulillah. Jadi Gibran tadi. Ya udah buat aja lah aku bilang gitu. Nah jadi gini Ri, Iya bang. berarti di sini Ari mixing mastering juga, bisa juga. Sebenarnya awalnya mengerjain musik itu di luar daripada itu ya bang ya. Maksudnya kita kan biasa kalau misalnya ngerjain musik, bagan musik, musik aja Ya. gitu.
Kalau mixing, mastering itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Orangnya maksudnya ya. Orangnya. Oke terus. Nah, terus karena saat sekarang ini equipment udah melengkapin untuk standar lah bang ya. Jadi berusaha untuk belajar ke dalam itu. Gitu. Arinya. Iya. Makanya kemarin mulai belajar mixing mastering. Mulai belajar mixing mastering. Sekarang? Sekarang masih tetap belajar juga. Kira-kira kalau kami boleh dengar lagu siapa? Yang hasilnya Ari dari studio side ini? Ada salah satu proyekan Medan juga. Ada. Selain ada Ari bisa mixing mastering, Ari bisa nyediain kopi. Gak ada kopi sini, Be. Oh iya. Kopi. Sampai lupa ngopi. Tamu nanya tamu ya. Harusnya tuan rumahnya nih tanya. Bang Ari gimana kemarin? Tamu nanya tamu. Anjir, Udah kebalik ya. aku dari tadi nengok dia merokok udah ser gitu ya. Aduh, kayaknya aku mau merokok segan ya. Kopi enak ya. Udah kopi, mau ngopi gitu. Udah mulai susah bicara kalau nggak ada kopi nih. Wajib, Ri. Iya, ini kopi ini. Kayak mana? Tolong kopi. Minta tolong kayak sama bininya. Ya, oke. Hari ini misalnya, kalau urusan itu urusan berkuah juga nih. Merokok belum, ngopi juga enggak kan gawat nih. Ri, tapi gini, Ri. Nah, gimana? Rata-rata yang datang kemarin anak udah pasti anak Medan. Yang pasti anak Medan. Oke, pasti anak Medan. Terus yang utama ya, Bang. yang utama. Kebanyakan yang kemarin itu genre apa? Genre pop lah, Bang. Pop. Pop. Indie ada yang kemarin indie gitu. Indie ada juga. Kayak rock. Pop rock lah paling, Bang. Kalau rock. Nah, jadi kalau misalnya ini kan studio ini, sorry Ari, aku ngeliat nggak ada drum nih. Nggak ada drum. Sementara Ari tadi kan konsentrasinya di band drum. Iya. Jadi kalau misalnya drum gimana? Nggak ada. Kalau drum ini kan saat sekarang ini kan udah serba gampang emang ya. Untuk rekaman udah nggak sulit gitu. Kalau misalnya kita sekarang udah bisa MIDI. Oke. MIDI yang di trigger jadi drum seperti kita main gitu. Seperti kayak memang ada drum, wujud drum. Wujud drum. Tapi beda nggak sih, Ri? Ada yang pakai dari ini? Dari MIDI ya, gitu, Bang. Nggak. Beda pasti ada, Bang. Beda pasti ada. Oke. Karena kalau kita drum asli itu kan lebih lebar soundnya biasanya. Tapi terkadang juga balik lagi bisa juga diakal-akalin gitu. Itulah dia eksperimen. Iya. Eksperimen sound drumnya itu gimana maunya. Gitu sih, Bang. Yang setahu aku, Bang. Iya ya. Bisa. Itu kau ada tahu, aku nggak ada tahu. Aku nggak ada tahu sama sekali. Mana kopi tadi, Widi? Mak juga Widi ini ya betul. Aku. Kopi. Mbak, gelasnya agak angker ya? Terbang naik dia, tiba-tiba muncul ya dari lantai dasar ya. Memang luar biasa. Aku kayak nengok apa nih, Widi, di Keraton Yogyakarta. Kau jalan ngesot pun Biar nggak in frame. Tapi kok mental kali kau pakai pink gini jam. Ini memang gini. Ini punya apa punya anak? Itu biasalah, Bang, punya anak. Iya. Iya. Kenapa mesti ada di sini? Suka aja gitu, Bang. Kayaknya ada juga kejiwa perempuananku. Iya. Ngelambai juga kan ya? Ngelambai juga. Soalnya kan ada jam di ini kan. Jadi gini, Ri, sound yang bagus itu gimana sih? Kayak mana sih sound yang dibilang sound yang bagus itu gimana sih? Sound yang bagus itu menurut aku nih ya, Bang. Iya. Gitu kan. Karena kan Ya jangan menurut Jokowi karena nggak sama Jokowi nih. Iya. Menurut Ari aja. Menurut aku nih, Bang, sound yang bagus itu bicara kualitas ya, Bang ya. Berarti bukan hanya sekedar tebal tapi nyaman di telinga. Oke. Sound yang bagus tuh nyaman di telinga. Empuk juga pasti. Oke. Dan juga terkait dengan instrumen, equipmentnya juga. Equipment yang Ari punya. Ya siapapun yang punya lah. Gitu. Iyalah, ya. Enggak, maksudnya kita bicara di sini lah. Nah, yang ini peralatan di tempat Ari ini bisa nggak sih menghasilkan yang tadi tebal, nyaman?
tebal, nyaman gitu. Ya kan? Bisa di sini buat. Jadi singkat jadi berapa lama kali untuk bisa jadi kayak kalau didengar orang tuh kayak jadi standar nasional, padahal studionya kecil gini nih. Sorry nih, ini studio ya. Ini kayak enggak studio. Iya enggak? Aku agak jujur nih. Santai, Bang. Aku agak jujur nih orangnya Iya. nih. Kalau aku tonton ya di TV itu ya, di YouTube tuh studio orang gede-gede gitu ya. Dulu kan zaman dulu studio itu kalau nggak ada drumnya, nggak ada Oh kaca, iya. itu bukan studio. Iya, sekarang makanya sekarang tuh kan banyak nih studio di rumahan yang orang punya apa alat sound card gitu aja udah bisa multimedia itu lah ya. Udah bisa ngerekam ya. Iya. Rekam lagu. Oke, jadi gini. Aku tadi tertariknya gini Ri, yang ketebalan, nyaman di telinga. Berarti kan lu belajar. Dan itu berapa lama itu mempelajari itu? Mempelajarinya, Bang, sejujurnya nih, Bang. Iya. Bertahun-tahun, Bang. Oh ya. Dan itu Ari dapat belajarnya itu apakah dari media digital, misalnya Google misalnya, atau Ari kemana ada suhunya misalnya atau apa? Gitu. Ah. Sekarang kan udah gampang nih, Bang. Apapun yang kita mau di YouTube udah ada, gitu kan. Oke. Tinggal ketika tutorial. Ya. Itu pendukung juga. Pendukung juga buat kitanya bisa belajar itu gitu. Oke. Tapi bukan itu kan terkadang kan kayak aku nih kan, Bang, perlu juga yang praktek yang nyata. Oke. Agar detailnya lebih tahu gitu. Yes. Gitu kan. Jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang diterangkan sama si guru ini tadi gitu. Oh, berarti Ari ada guru? Ada. Di mana? Medan? Di mana? Di Australia? Di Medan. Oh, di Medan. Di Medan. Oke, terus Suhu lah. suhu lah ya. Oke. Suhu tetap suhu. Dia orang Medan atau gimana? Dia orang Medan. Dia orang Medan ya. Oke. Terus. Jadi sharing, nanya, "Bang, ini gimana nih, Bang? Kok bisa kayak gini nih, Bang ya?" Dia kok agak mendepan ini suaranya, kok kurang terang ya soundnya. Terus kenapa saat mastering dia tuh kelihatan kayak pecah. Terus belajar. Ternyata mastering itu mempengaruhi dari mixingnya dulu. Mastering mempengaruhi dari mixing. Dari mixingnya dulu. Kalau mixingnya belum benar, Oke. pasti masteringnya juga susah untuk juga kita yang mau kita capai gitu. Ya, kalau proses kan yang setahu kan dari mixing dulu kan ya. Treatment proses audio itu kan audio masuk ke sound card. Ya. Si player main. Terus ada yang namanya edit. Iya. Habis edit baru mixing. Gitu kan. Unsur audio. Baru mastering. Ya. Nah, yang paling rumit di antara itu yang mana nih? Kalau tadi player lah udah ya, yang main ya. Iya. Nah, sebagai sound engineering yang paling rumit yang mana nih? Yang paling rumit. Yang paling rumit itu rasa ya, Bang ya. Iya. Maksudnya lebih kerasa karena ketika input masuk, talentnya masuk, kita kan harus ngerasain juga ini gimana bermain dinamika gitu, dinamika musiknya, gitu, komposisi musiknya yang harusnya begini gimana gitu. Kita mikir lah gitu, Bang. Oh gitu. Itu yang membuat kita tuh kadang-kadang jadi uring-uringan, ini kelihatan jadi nggak pede gitu. Oh, jadi Ari yang mengatur komposisinya itu? Sebenarnya, Bang, kalau misalnya kayak orang rekaman gitu. Orang rekaman. Aku kan, Bang, sebagai operator di situ posisinya. Ya, operator yang mengendalikan apa yang mau masuk ke dalam audio interface gitu kan. Terus nggak ada hubungannya dengan misalnya ini lagunya mau dicemanain ini siap ini ditaruh ini ya, habis intro ini ya gitu. Sebagai operator ya nggak gitu harusnya. Sebagai operator itu nggak ada porsi di situ sebenarnya. Dia hanya sebagai operator aja, mengoperasikan aja apa yang diperintahkan sama si player. Oke. Rekam. Oke. Buat gini gitu. Jadi terkadang
terkait-kait bang, gitu. Terkait-kait, mau nggak mau kita harus masuk ke dalam itu. Oke. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam itu. Ngasih masukan juga sama mereka tambahan-tambahan, misal ada yang kurang gitu-gitu. Iya. Ini bagusnya nih gini nih. Gimana ya kalau bagusnya kayak gini? Gitu. Ya itu tergantung si player, dia mau atau enggak ya. Ya, tergantung si player mau atau enggak dan mereka suka enggak gitu. Suka enggak atas masukan Ari ya? Suka enggak ya? Tapi ada yang nerima, Ari. Ada yang nerima, ada yang enggak nerima. Ada yang nerima, ada yang enggak, biasa. Biasa. Maksud aku gini, kalau misalnya dia ada yang nerima, berarti Ari ini kan termasuk ini juga, Ari. Komposer, apa namanya? Produser. Lebih ke musik produser. Musik produser. Musik produser. Nah, ntar kalau misalnya di apa itu nih? Ini kan kadang-kadang gini ya. Ini sorry ya, kadang-kadang orang itu kan ya butuh ini ya, butuh penghargaan. Apresiasi lah. Apresiasi ya, butuh pengakuan misalnya. Nah, misalnya enggak, jadi si player itu enggak tersinggung ketika ternyata musik produsernya Ari gitu. Padahal kalau notabene dari awal tadi kan Ari bilang Ari itu operator. Oke. Nah terus, tapi ternyata yang Ari bilang saling terkait, nggak bisa diam uring-uringan. Rasanya kan gini ya, ini musik oke, ditambahin lebih oke, kan gitu kan? Benar. Melengkapi lah bang. Melengkapi kan ya? Melengkapi juga ya. Oh oke, iya, waduh. Terus ini. Nah berarti kan, nah itu nanti posisi Ari sebagai siapa sih tuh? Posisi. Kalau di tulisan deskripsi itu kredit title. Kredit title ya kan. Jadi gitu bang, gini. Terkadang kan bang, ya kalau misalnya kita cerita musisi yang kayak di Medan lah gitu ya bang ya. Misalnya kan ya, walaupun sadar juga. Iya. Jadi terkadang mereka tuh nggak bisa membedakan mana musik produser, mana operator, mana talent, gitu kan bang. Jadi ada di situ terbagi spesifik gitu. Jadi mereka menganggap kita tuh ya biasa aja, membantu gitu aja. Padahal kita sudah mengkontribusi sedikit ide di situ. Iya, karena kan berarti Ari gini ya. Rasanya kepengen ketika dia keluar dari studioku harus keren. Nah. Bener sih ya? Iya. Pasti gitu rasa ininya ya. Iya. Rasa naluri style ya bang. Nalurimu sebagai seniman lah, musisi lah ya. Siap bang. Jadi maksudnya kan, tapi kalau misalnya ternyata oke, mereka terima bagus, tapi di apanya Ari ditulis operator. Itu gimana? Perasaan lu gimana? Operator ya. Ya tergantung persepsi lah bang. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita kan nggak bisa nyamain pemikiran gitu kan. Yang penting udah kita buat mindset seperti ini, gitu kan. Nah, ketika di studio ini identitas kita harusnya orang udah tahu, kita musik produser, orang yang bertanggung jawab di dalam suatu produksi, gitu kan. Contoh aja lah gini. Tadi kita singgung-singgung Dwi Loka tadi. Dwi Loka tuh kan. Itu kan Gibran tuh, apanya itu? Gitaris bang ya. Gitaris, playernya kan. Terus dia sebagai, karena kemarin vokal, musik, yang aransemen dia tuh. Aransemen. Oke. Ya. Nah, kan aku ngelihat proses itu ya. Iya. Nah, Ari kan, Ri tambah ini kata dia. Iya. Ri pakai ini gitu ya. Ri giniin. Nah itu berarti di produsernya siapa? Produser utama. Produser musiknya. Produser utama musiknya itu Bang Gibran. Oke. Berarti Ari di situ apa kalau kira-kira? Kalau misalnya nanti Gibran terus Syarif itu apa tuh sebagai apa tuh kira-kira? Kalau Bang Gibran yang nanya, misalnya gini bang. Ri, ini cocoknya kayak mana nih? Di sini dikasih apa? Oke. Misalnya gitu. Enaknya kayak mana nih kalau menurutmu? Misalnya kayak gitu. Otomatis kan kita terlibat bang. Iyalah. Di dalam suatu proyek itu. Iya benar. Karena kita juga mengasih ide lah gitu. Iya benar. Itu bisa dikatakan apa namanya co-producer. Co-pilot gitulah kira-kira. Iya. Kalau pilot ada pembantu pilot ya. Pembantunya ya. Oke. Jadi
merangkup sebagai operator juga sebagai co-producer juga untuk terlibat di dalam suatu mengerjakan lagu gitu. Jika dilibatkan gitu. Oke, kita balik ke belakang lah dulu ya. Ya, siap, Bang. Udah berapa lama studio lu terjun tadi 2008 ya, sejak 2008. Nah, terus 2008. studio itu ada di sini. Ya. Ini Jalan Gaberta ya? Keperta. Jalan Gaberta di samping pom bensin ya. Samping pom bensin. Iya. Tepatnya di samping pom bensin ya. Sejak di sini itu banyak nggak sih udah yang anak Medan yang kemari? Rekaman ya, Bang. Rekaman. Pastinya, Bang. Banyak, dibilang banyak sih relatif ya, Bang ya. Iya. Kadang nggak ngitung gitu kan, Bang. Udah gitu. Kadang juga orang yang lama-lama balik lagi kemari. Kadang-kadang orangnya itu aja. Itu aja. Gitu. Tapi kan kalau bayarnya kan nggak uang yang itu yang pertama kan? Enggak ya, pasti. Uangnya baru lagi ya. Enggak saya kan. Kadang-kadang juga. Gitu ya. Kadang-kadang juga. Nah, itu gimana nih nyingkapinya gitu-gitu? Nyingkapi yang seperti itu ya, Bang. Kadang kan kalau kita pakai harga range ya kan, gitu kan. Pada umumnya rekaman di Medan itu kan relatif, Bang. Yeah. Ada Persib. Oh ya. Kan? Di sini tuh gimana? Kalau di sini ya set production lah ya. Iya. Set production. Di set production itu sebenarnya hitungan produksi sampai selesai. Sampai selesai. Satu lagu itu terhitung sampai selesai gitu. Oh gitu. Beserta revisi. Oh iya. Itulah toleransi bekawan tadi. Itulah toleransi bekawan dan antara hubungan kita lah. Oke. Supaya kita juga ya kesepakatan kita enak sama enaknya aja. Iya. Sementara masih ada ya studio di Medan ini yang man shift ya? Masih banyak ya? Banyak. Bahkan pakai per jam. Iya. Gitu masih banyak sih. Nah itu biasanya pengalaman kalau kayak gitu nih, satu lagu ya? Satu lagu. Serumit-rumitnya lagu itu lah anggap ya? Serumit-rumitnya lagu itu berapa hari nih? Sampai akhirnya mastering? Sampai akhirnya mastering. Kalau di set production ini? Nah itu tergantung juga, Bang, terkadang. Tergantung apa lagi? Karena banyak telur kayaknya di sini ya, gantung-gantung ya. Tergantung aja. Jadi kan, Bang, tergantungnya itu maksudnya itu relatif gitu. Kadang ada orangnya enak, kita lebih santai. Oke. Gitu kan. Kalau misalnya ada kerjaan yang deadline, harus cepat kita kerjakan. Pada waktunya kita harus cepat juga gitu. Oke. Ya permintaan lah, Bang, gitu. Permintaannya. Iya. Lo ada mau nanya apa? Iya, ini Bang. Tadi kan cerita Bang Ari kan. Iya. Kalau kita mau ngapain aja sih, mau entah dia jadi apapun, pasti kita pernah ngalamin kayak stuck ide atau kendala. Abang sendiri sejauh ini menurut Abang ada nggak sih kendala atau hambatan Abang sebagai musik produser? Kalau set di set studio ini ada nggak kendala apa gitu? Kendala pasti ada. Ya apa ya? Ya namanya juga manusia terkadang kan, Kak. Artinya juga apa? Punya rasa jenuh, bosan gitu kan. Terus kita merasa kayak dikurung gitu kan. Harus fokus gitu kan. Jadi ya pasti ada rasa bosan ya kan, Bang? Iya. Jenuh gitu. Gini, penat ya kan, lebih situ. Ri, aku mau nanya nih, Ri. Iya. Sorry, sebagai aku nggak tahu ya ini sebagai gimana ya, pertanyaannya gini, gimana ya? Maksudnya gini. Kadang ya aku pernah masuk beberapa studio. Iya. Ya, masuk beberapa studio yang ini lagu ya udah gitu. Udah cuy aja. Nah, bayar sekian, udah selesai. Nah, ya apalah ya, komersil lah ya. Komersil. Ya, ini juga komersil sebenarnya. Cuman maksud aku gini nih, yang membuat Ari itu misalnya gini, lagu ini harusnya ditambah ini keren misalnya gitu, oke? Ya aku bukan ngebandingin negatif ya, maksudnya gini. Kemarin di sana studionya begitu. Iya. Kok di Ari? Makanya tadi Ari bilang nggak bisa hanya Ari sebagai operator. Iya.
kayaknya merasa tergugah ini kalau hanya dibiarin ini kan. Benar. Benar ya? Benar. Nah itu yang ngebuat Ari itu tuh apa nih? Sifat apa ya? Atau karena memang basic dasarmu itu seorang musisi, atau karena memang sifat kemanusiaan yang baik budi misalnya. Oh. Nah, itu beda loh itu. Agak dalam nih Bang. Iya betul loh, Ri. Ini antara hubungan manusia ya kan. Iya. Nah, jadi gimana ya? Terkadang kan kita kalau kita mikirin bisnisnya aja, gitu kan, itu ya udah siap rekaman, udahlah nggak mau mikirin lagi, gitu kan. Oke. Ya udah jual jasa, gitu kan. Iya. Istilahnya kan. Iya. Tapi terkadang kita juga harus feedbacknya ada juga gitu kan Bang. Ketika kita menghasilkan sesuatu yang terbaik kepada klien, gitu kan. Terus juga kita ngasih ide supaya band ini jadi bagus, gitu kan. Terus kita memiliki rasa kepuasan tersendiri di situ. Kayaknya kita bisa nilai apresiasi diri sendiri. Oh ternyata dari penilaian orang tanggapannya bagus, gitu kan. Terus ada sisi hal positif, walaupun orang menilainya terkadang misalnya kurang suka, itu kan relatif gitu lah. Jadi pelajaran buat kita lah gitu kan Bang, Iya. istilahnya kan. Ya tandamannya gitu sih Bang. Gitu ya. Jadi ambil baiknya untuk ke diri kita gitu. Jadi berarti kegiatanmu inilah. Maksudnya job di luar nggak ada? Ada nggak sih? Job di luar. Nah, misalnya gini, ternyata Ari itu punya usaha, atau ternyata Ari itu adalah seorang pekerja PNS swasta misalnya. Nggak, apa sih? Ada. Ini. Untuk saat sekarang ini memang, tapi itulah ya Bang ya, konsistensi aku tuh Bang dari dulu tuh memang mempertahankan ini. Aku cuman ini yang aku ada gitu. Ini yang harus Kemampuan yang Ari punya hanya ini. Kemampuan yang aku punya hanya ini. Makanya secara Ari nggak sadar, Ya. mungkin ya, ini mungkin aja ya, secara nggak sadar. Secara nggak sadar. Nggak sadar ya. Namanya Manusia ya, kadang-kadang nggak sadar kalau tidur nggak sadar. Mati pun kadang nggak sadar juga. Iya, Tiba-tiba udah dingin aja, udah bubui aja. Secara nggak sadar ya, kayaknya dengar kabar ya aku ketemu istri pun yang PNS ya. Iya. Pas ya. Maksudnya istri kerja, hari di Tanpa studio. disengaja dengan apapun ya. Iya kan ya. Ah. Jadi kayak nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada kebetulan. Nggak ada yang kebetulan ya. Dan tidak ada direncanakan dengan apapun. Gitu kan ya. Iya. Iya betul. Jadi dulu lu ininya pakai Windows nih, sekarang kok pakai Mac? Pakai Mac. Mac. iMac lah Bang. Itu Mac ya. Kenapa? Kenapa? Tit nanti ya. Kenapa nih? Jadi dulu aku Bang memang pengguna Windows, Ya. pakai komputer gitu kan. Ya. Karena pada umumnya dulu kalau orang mengerjakan audio kan di mana-mana studio pakai komputer, Iya. gitu kan. Kalau nggak pakai komputer nggak tahu lagi pakai apa. Nah, gitu. Belum pernah mengenal Mac juga. Iyalah. Jadi Bang, aku tuh menggunakan Mac itu baru-baru aja sebenarnya. Baru-baru aja. Pada dasarnya memang pengguna Windows. Pengguna Windows. Nah, Ya terus apa OS yang lah. memicu untuk ke pindah? Yang pertama tuh lebih stabil Lebih stabil dalam hal? mengerjakan audio visual. Oh gitu. Memangnya Windows kemarin gimana dia? Apa dia? Sejujurnya Iya, nggak apa-apa kan sejujurnya gitu. Sejujurnya setelah Firman. Firman. Tak bisa. Terus? Kalau apa namanya? Yang pertama lebih stabil. Sambil ngopi biar nggak pau. Iya. Terus stabil. Lebih stabil. Memiliki headroom yang beda. Waduh. Oh, maksudnya room tuh luas apanya ya? Kamar-kamarnya gitu ya? Kalau bahasa awamnya gitu lah ya? Iya. Maksudnya apa ya namanya ya? Kualitas audio lebih ke situnya. Oh, kualitas audio. Kualitas audio yang sudah kita render. Oke. Menurut Ya. aku nih Bang. Iyalah, ya
Worth it ya karena mahal. Ini mahal juga kan daripada itu kan. Yang kemarin-kemarin dulu kan. Masih lah ya. Iyalah kan. Ya maksudnya gini kan teknologi kan dia maju terus kan. Ya makin meningkat lah gitu ya. Makin meningkat kan. Makin upgrade gitu. Ah. Terus. Jadi coba pakai Mac gitu. Terus juga belajar DAW-nya gitu. Jadi merasa ingin tahu aja Bang, pengen upgrade itu. Sepertinya aku udah ngebutuhin itu, equipment itu gitu. Sepertinya gitu. Okay. Seiring berjalan waktu kan mengerjakan musik gitu kan. Kayaknya lebih enak ini gitu. Gitu ya. Lebih enak ini, terus ya lebih stabil pastinya lah. Dan perubahan biaya masuk studio jadi berubah lah, jadi nambah kan. Iyalah dari yang lama udah barang baru, barang bagus pasti nambah kan. Ya upgrade lah Bang, naik. Iya lah, pasti naik ya. Berapa sih Ri satu lagu Ri di sini Ri? Kalau boleh tahu nih untuk kawan-kawan yang mau ke side production ya. Berapa Ri? Biar tahu nyiapkan budget. Bilang nggak ya? Tapi seru karena kita tuh nggak dibuat sendiri sama Ari. Kita nggak dibuat sendiri, kita dibimbing gitu, maksudnya diajarin karena pengalaman ya Ri. Ya sharing juga lah Bang, Iya. itu kan. Kadang kan kita nggak bisa sendiri juga untuk berpikir. Iyalah, iya. Berapa? Kayaknya lebih enak datang aja lah kemarin. Iya. Ngobrol asik gitu kan. Ya datang aja lah, datang. Ngobrol asik udah cocok. Oke. Tapi gini, nggak bisa dipungkiri pengalaman atau jam terbang ngebuat seorang sound engineering itu lebih peka, lebih sensitif pendengarannya. Iya. Aku agak sedikit masih penasaran, mungkin bukan kurang sih, agak sedikit penasaran kalau hanya Ari itu maaf ya, bukan ngecilin ya. Ya, Bang. Hanya belajar di Medan. Hanya belajar di Medan. Selain tutorial yang ada di YouTube. Ada nggak sih yang Ari entah kemana gitu, misalnya untuk belajar ini tentang semua ini tools yang ada di sini nih di luar Medan? Oh berarti skala luas ya, Ya Bang ya. ya, Maksudnya bukan hanya di Medan kita cari ilmu pengetahuan, tapi di luar juga gitu ya. Maksudnya ada nggak sih? Kalau ada kemana? Ada. Kemana Ari? Jakarta. Oh Jakarta. Pada saat itu kebetulan memang satu tongkrongan lah ya. Satu tongkrongan, kita juga sering bareng gitu kan. Terus dia juga terlibat salah satu band besar di Indonesia. Siapa itu? Gitaroni. Gitaroni. Okay. Engineer-nya Noah. Oh ya. Engineer-nya Noah. Jadi Ari ke situ ke dia konsultasinya, ngobrol tentang ilmu. Iya, nanya apa yang nggak tahu. Ada beberapa juga abang-abangan kita di sana yang kalau kita tepat bertanya, tanya gitu. Si Roni tadi ya? Gitaroni itu kalau misalnya naruh mancis selalu di sana nggak sih? Kalau dia ada kawan itu kan jauh-jauh gitu, selalu gitu nggak sih dia? Enggak juga. Mungkin itu membiasakan Ari jadi gitu kan? Enggak ya? Lebih kelupa kayak. Lebih lupa ya? Nggak saya sih. Kalau aku dari tadi naruhnya di sini nih. Asik kesini aja. Iya ke situ aja ya. Makanya aku tanya Gitaroni tadi, gitu nggak sih kalau dia di sana? Gitu. Enggak lah. Karena guru kan lagi ngikutin kan. Oh jadi ke situ ya? Ya ke situ lah Bang. Berarti di mana? Noah bukan di Bandung sih? Noah tuh di Bandung sebenarnya. Oke. Tapi mereka ini di industrinya di Jakarta gitu. Industrinya di Jakarta. Biar deket kan ke label. Oke. Di komunikasinya lebih intens gitu ya. Oh jadi itu kalau boleh kepo berapa lama Ari? Curhatan lah untuk pengetahuan. Pada saat itu kan Bang nggak ditakar-takar gitu. Iya sih. Berapa lama kan? Karena sering sama waktu yang tepat nanya, ini gimana nih? Kang, ininya gimana? Iya. Gitu. Itu udah berumah tangga, Ri? Sudah. Berapa lama itu ke sono? Di Jakarta 9 bulan. Berarti keluarga tinggal? Keluarga tinggal. Anjir. Serius? Iya. Untuk ilmu? Untuk ilmu dan pengalaman. Edan. Serta mimpi. Oke. Kan nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Namanya setiap musisi itu pasti punya mimpi. Iyalah. Nggak mungkin kan? Cita-cita yang harus kita kejar gitu. Ya wajar. Tadi siang kan kita nelpon Ari nggak diangkat, kan lagi tidur. Ya makanya nyari mimpi kan, ngejar mimpi tuh kan. Mimpi dulu dia makanya kan. Ya, kan ya. Baru jadi nyata kan gitu. Iya benar.
Ri, gini, Ya. ada. Jadi gini, kalau Ari yang buat udah beberapa lagu di untuk anak Medan lah misalnya, Ari sendiri merasa puas nggak sih Untuk hasil itu? hasil. Yang lo output yang udah lo keluar lah, yang udah mastering dari sini udah keluar dari label Set Production. Dari label Set Production. Hmm. Terkadang, Bang, Hmm. terkadang ada juga tingkat tidak kepuasan. Hmm. Gitu. Namanya puas itu pasti nggak ada hentinya. Iya kan? benar manusiawi. Manusiawi. Besok pengen lagi yang lebih baik. Besok rasa aja ada kurangnya gitu kan. Tapi berusaha juga untuk mencintain itu gitu supaya dia menjadi standar kita. Oh, inilah karakter kita gitu ternyata. Berarti kemampuan kita memang udah di sini, walaupun terkadang ilmu itu harus kita gali terus gitu. Iya. Pengen lebih, pengen ini, pengen alat baru. Ari kira-kira udah ketemu karakternya nggak di Set Production ini? Karakter. Hmm. Kalau karakter sih, Bang, terkadang kan mixing itu kan, Bang, Heeh. kita sesuaikan dengan style si anak bandnya. Gitu. Maunya kayak mana nih mixingannya? Iya. Misalnya. Oh, model-model Coldplay misalnya gitu. Model-model apa, walaupun nggak bisa sama ya kan? Iyalah. Cuman sebagai influence aja gitu kan. Oh, yaudah, buat menyertain itu gitu. Berarti otomatis ini referensi musikmu luas nih, Ri? Iya, nggak luas banget sih, Bang. Iyalah. Ya saya udah gila ya 9 bulan. Maksudnya gini loh, 9 bulan itu sebenarnya bukan waktu yang lama. Cuman menjadi lama karena lu udah berumah tangga, itu yang pertama. Iya. Gila, itu gila. Oke. Yang kedua, rasa kepengen tahu itu yang membuat jadi itu jadinya ini ya. Yang membuat lama itu sebenarnya 9 bulan itu nggak lama sih. Iya. Zaman sekarang ini kan waktu tuh singkat kan. Singkat. Cuman karena meninggalin keluarga untuk itu gitu. Iya. Nah berarti sama si Gitaroni tadi masih bagus hubungan sekarang masih. Alhamdulillah masih bagus. Masih ya? Masih sering naik kabar. Oh, iya. Gitu. Ketika gimana sih maksudnya banyak nggak sih yang Ari dapat dari dia? Pasti banyak. Ya? Karena kebetulan nanyanya yang hanya spesifik, gitu kan, Bang. Jadi itu adalah sebagai dasar aku nih, Bang, gitu kan, untuk bisa menyebarluaskan eksperimennya, gitu. Oke. Secara spesifik kan kalau di dunia recording itu kan yang perlu ditanya itu kan apa sih beda soundcard? Kenapa soundcard itu bisa sampai 20 jutaan gitu. Kenapa masih ada juga harga 5 juta tapi masih bisa buat lagu gitu kan. 2 juta ada kok. 2 gitu, juta ada. Gitu kan. Jadi ternyata bukan hanya sekedar merender-render juga gitu. Tapi juga memiliki kualitas audio yang dihasilkan dari input dynamic range si soundcard itu tadi. Itu tuh ya. Yang harga segitu tadi ya. Harga segitu tadi worth it dia, Bang. Ya benar. Mas harga segitu kok juga keluarannya sama kayak yang 2 juta ya. Gitu kan. Jadi ada harga itu memang nggak membohongin gitu. Iya. Ternyata memiliki kepuasan tersendiri gitu. Coba kasih penjelasan render di soundcard tadi untuk orang-orang ini apa sih maksudnya tadi render? Render itu bounce ya, maksudnya merender audio yang sudah kita processing. Kan input tuh udah masuk tuh. Vokal, ya, gitar. Oke. Terus dia melalui soundcard itu menuju ke DAW-nya. Oke. Itu dia. Jadi ketika dia diproses itu kan memiliki di soundcard itu ada chipset. Apa itu chipset? Chipset itu seperti mesin yang diciptakan apa namanya? Luasnya nggak tahu sih, Bang. Cuman dia karakter. Lebih ke karakter. Chipset itu dia lebih ke karakter. Komputernya gitu dia. Yang diprocessing dia melalui soundcard itu sehingga memiliki kualitas audio yang istilah orang dia tebal. Oke. Ada karakternya, lebih ke high, lebih ke low mid atau mid high gitu-gitu kan. Itu dia juga tuh yang buat gini. Aku pernah dengar gini. Gimana? Pernah dengar musik yang itu kayaknya musik itu ada di depanku. Kadang di kanan. Kadang musiknya di kanan, vokalnya di kiri. Itu tadi yang disebut itu. Kerjanya siapa tadi itu? Si soundcard. Bukan, itu apa itu? Bukan. Kalau itu dia di proses mixing. Oh, mixing. Pembagian instrumen. Oke. Di setiap unsur. Jadi misalnya request nih. Si punya bandnya request nih. Aku nanti yang sebelah sininya aku mau yang ke kiri gitarnya. Ari bisa buat tuh.
Iya bisa. Itu kan memang Gini ya. Enggak bisa. bisa. Enggak, tadi aku baru ngomong upil tadi. Bisa. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Ah, Itu kan sebenarnya apa sih Bang? Apa namanya? Nggak lumrah lagi. Oh iya. Karena kan gitu. ketika kita mixing itu membayangkan si band ini gitaris di sini, ini basis di sini, vokal di tengah. Iya. Gitu kan. Gitu ya. Drummer di belakang, di tengah, gitu-gitu. Kalau itu menurut Ari itu berarti bukan hal yang mewah ya kalau gitu sekarang ya. Yang Nah, itu ya, bukan ya? Oke. Udah banyak yang tahu lah. Oke, menurut Ari yang paling mewah yang Ari belum dapetin untuk urusan sebagai sound engineering ini apa, Ari? Sebagai sound engineering. Yang sesuatu ilmu yang masih ada yang belum terpecahkan. Ini keren kalau aku bisa gini gitu. Ada nggak sih masih? Gitu ya. Nah, sebagai sound engineering. Ya terkadang kita tuh seperti nggak nyata ya, nggak kayak realistis gitu. Pengennya hasil yang wah gitu. Tapi equipment juga belum mengarah kali ke situ. Iya. Jadi Tahu diri jadinya. tahu diri gitu. Ya nggak ada begitu tahu diri, sadar lah kok ya. Kan? Alat kau pun masih kayak Oh gitu. Berarti tuh ngaruh ya, Ri, sama alat, Ri. Sama Ngaruh. equipment ya. Ngaruh sama alat dan ngaruh juga sama SDM-nya. Terutama SDM. Ya SDM itu kan berarti Ari. SDM-nya kita juga. Oke, maksudnya gini. Kalau Ari punya gini, contoh maksud aku gini. Tingkat SDM-nya tinggi loh, kualitas lu tinggi nih. Otak lu encer. Walaupun ya equipment-nya Pengide lah ya, pengide. Iya, equipment-nya memang ya masih tadi lah ya. Iya. Belum high dia ya. Ya. Gak bisa itu ditembus walaupun equipment-nya rendah gitu. Jadi lu tuh kayak ibaratnya itu kayak kayak melukis jadinya. Lukis. Bukan ngecat. Benar. Kalau ngecat kan gini aja nih. Iya. Yang biasa kalau ngelukis itu kan berarti harus apa? Perlu grafik. Apa begitu. Nah, belum pernah punya itu, pernah ngelakuin itu. Misalnya udah aku ini standar gini masih level gitu, tapi aku karena animo tadi Iya. belum ketemu ya. Udah pernah ketemu belum? Terkadang kan Bang kita kalau kita kadang-kadang memaksimalkan alat yang ada. Iya. Gitu kan. Kita mampunya pada saat itu begitulah. Pakai soundcard inilah gitu kan. Iya. Sementara kita pengen hal yang lebih. Iya. Gitu kan. Tapi tidak mendukung di belakang. Oh gitu. Equipmentnya Bisa menjerit juga soundcard ini ya? menjerit soundcardnya ya kan. Heeh. Apapun menjerit memikirkannya. Gitu ya? Begitu. Ya, nggak sesuai ekspektasi Bang. Iya, Gitu iya. kan. Keinginan tinggi gitu. Tapi tidak sesuai dengan yang dimau gitu. Standarnya apa gitu. Ya kita jadi merasa kayak tensin gitu apa namanya. Ri, sekarang ini kan zaman digital nih. Ya, Di mana-mana, di rumahan malah. di rumahan. Home recording lah. Udah bisa. Istilah orang home recording. sekarang ya. Jadi misalnya gini nih. Ada misalnya anak-anak nih datang nih, dia udah rekam nih. Iya. Dia pakai soundcard yang itu tadi lah yang harga biasa lah untuk di rumah lah. Iya. Bang katanya. Tolonglah Bang di mixing mastering kan gitu. Itu gimana deh? Hasil audionya di input dari soundcard yang harga 2 juta Misalnya. misalnya. Mm. Yang pasti dia sah-sah saja walaupun mau dari manapun itu. Yang penting atas dasar input yang memang sudah rapi lah ya Bang. Iya, Pastinya iya. rapi. Terus mainnya juga bersih gitu kan. Jadi nggak ada masalah, sah-sah saja. Cuman dia pasti beda. Pasti beda maksudnya. Kalau di sini dia ininya Pasti beda yang dibuat di sana sama yang di sini gitu. kenapa gitu? Karena kan yang di sini tidak tahu keadaannya di sana bagaimana gitu, Bang. Bagaimana dia cara merekam gitar itu Di ruangan tertutup, terbuka kah? terbuka kah, bocor kah? Oke. Kadang-kadang kan ruangan ini Bang, dia lebih ke akustik gitu kan. Iya. Kedapnya itu tadi Iya, kan. kedap. Jadi lebih nangkap roomnya daripada suara gitarnya gitu. Oke. Jadi kayak kemana-mana gitu suara gitarnya nggak fokus gitu. Pernah ketemu klien gitu? Untuk menangani mixing gitu. Iya, ya dia datang bawa itu tadi, hanya file yang udah dia rekam dari rumah gitu. Sampai sejauh ini sih belum sih, Bang. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin ya karena mungkin akan ada ya kayaknya nih. Ada nih.
Bisa Ya. jadi. Koagulan Atau ya. gitu. Wah, Atau gini Bisa loh, jadi. Nah, gimana? kalau ada orang nggak bisa main alat musik, dia nggak bisa nyanyi, tapi dia mau punya lagu gitu, datang ke abang, bisa nggak? Nah itu bisa nggak sih? Kayak gitu. Lo kan bisa aransemen juga berarti, Ri. Dia Bisa bawa lagu juga berarti lo. Ya buat nggak musik bisa gitu ya. nyanyi. Pokoknya dia nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa alat musik. Nggak bisa nyanyi. Kima yang nggak bisa Ya, nyanyi. nggak bisa kan? nyanyi berarti. Jeng, jadi dia ngapain? Diem Jeng? aja lah, diem aja deh gini. Karena payah dia diajarin nyanyi gitu. Benar, misalnya. benar, benar. Itu kau ini. Dia falset memang. Mungkin itu berat lah Widi kalau nggak bisa nyanyi. Tapi kalau dia Mana tahu di tangan Bang Adi jadi luar biasa, nggak tahu juga kita. itu kayaknya Ari harus dekat sama Dukun lah, Bang. kalau dia bisa nyanyi, tapi Ya. dia nggak bisa buat lagu. Dia nggak bisa apalagi ngaransemen, tapi dia pengen punya satu single lah misalnya. Punya satu single. Dibawa ke Ari lah, gitu kan? Iya. Atau misalnya dia bisa nyanyi, tapi dia punya tulisan, misalnya Bisa. puisi atau apa. Puisi, Nah, ya. diselain sama Ari lah. Ya. Itu bisa Ari. Banyak kan begitu. Yang saat sekarang ini juga. Yang Ari. Iya. Berarti lo aransemen ya? Aransemen. Aransemen berarti jatuhnya. Aransemen lagu. Hmm. Karena kan kita orang nih pengen berkarya gitu kan. Dia punya ide gitu kan. Terus dia mau menebarluaskan keinginan di hatinya. Oke. Itu Ari bisa nanya nggak sih? Lo misalnya gini ya, datang orang tuh seperti itu kan? Iya. Genre musik yang lo mau seperti apa misalnya gitu. Iya. Ari bisa. Apapun yang dia bilang misalnya aku mau pop bang, aku mau rock bang, aku mau ini, hip hop mau hip hop bang. Mau hip hop, Mau mau rap ini. gitu. Nah, itu lo bisa. Yang dibayang dia lah gitu. Iyalah. Lo bisa. Bisa kita sesuaikan. Asal memang ada contoh untuk referensi ya. Iyalah, pastilah. Pasti. Tidak pun sama tapi mendekatin gitu. Kayak lonte juga berarti Kayak kau ya, lonte. Ri. Apa aja bisa. Enggak usah. Maju mundur kena ya. Nggak usah gini. Wait, maksudnya kan gini kan. Cuman aku bang klasifikasiku yang paling apa misalnya pop. Iya. Pop. Ternyata kan bisa kan? Bisa. Tapi ternyata Ari bisa semua. Iya, Ari bisa. Ya, ya apa namanya ya? Mau nggak mau harus bisa. Nah, itulah tadi ini ya. Tanggung jawab kali. Ya. Tanggung Lebih jawab. ke tanggung jawab ya. Ri? Lebih ke tanggung jawab. Jadi kayak gini nih. Aku ngasih contoh kan. Ada satu warung kecil. Iya. Di sebelahnya warung besar. Iya. Warung kecil tadi, warung besar tadi, aku nyari benang gulung gitu biasa, Iya. benang jahit, Ah, nggak ada. Ri. iya. Jadi pas waktu aku mau pulang, ngelewatin warung kecil, di kepala aku nggak mungkin ada warung besar aja nggak ada nih. Iya, apalagi warung kecil. Warung kecil, cuman daripada aku kesana nggak jelas ada warung atau nggak ada salah juga aku singgahin. Iya. Oh bu, aku bilang, Iya. ada benang jahit Wak. Aduh katanya. Aduh. Anjir. Jadi ternyata tempat yang kecil tadi ya nggak bukan berarti itu ini nggak lengkap. Nggak lengkap ya. Bukan berarti tidak melengkapi dan segala sesuatu halnya tuh semuanya tidak ada di situ. Berarti kan kau sama kayak Wawa tadi dia. Ya berarti Wawa yang jualan tadi. Artinya gini, dia punya tanggung jawab ketika dia jualan, kalau bisa apapun yang ku jual harus ada dicari orang. Waktu Ya. dicari orang harus ada ku upayakan. Ya. Gitu nggak sih? benar. Gitu nggak sih? Benar. Makanya makanya tadi aku bilang, berarti referensi musikmu luas nih, Ri. Oke, lo tadi bilang, cuman ketika tadi Widi misalnya mau hip hop, mau rap, bisa ya? Bisa. Ya penyesuaian sih, Bang. Maksudnya Penyesuaian. dibilang bisa juga artinya balik lagi kita ke relatif gitu kan. Dibilang referensi terlalu luas pun enggak juga sih, Bang. Atau kadang-kadang juga mungkin belajarnya di situ juga, saat itu juga kali ya, Nah. mencobanya ya. Nah, Udah nggak apa-apa buat aja musik. iya. Gitu ya? Benar. Yang penting tanggung jawab ketika dia minta ada. Sebagai pelajaran juga buat kita tuh menjadi tantangan kita juga Iya. untuk bisa yang tadinya kita berpikir itu nggak bisa gitu. Itu memang orang kaya kayak gitu, Ri. Orang menjadi kaya kayak gitu, Ri. Ada ini? Ada. Kayak monyet ya. Enggak. Bisa ini? Bisa. Ah. Padahal dia nggak ada dan nggak bisa nih, Ri. Ah. Tapi secara orang pas pulang ngasih materi, Iya, iya. malam tuh jualannya kan. Duduk. Tak boleh. Hari gini, Ri. Ya, Bang. Jadi kan, Ri, Ya, Bang. biar ada manfaatnya untuk aku. Iya.
dan gak ada manfaatnya untuk orang ini. Iya. Nengok jam kau dari gue curiga nih. Jam 7 aja nih. Aku curiga nih sama jam kau ini apa nih? Aku ngambil waktunya apa ngambil warnanya nih? Harus patokannya harus ke situ bang, biar nggak Ya? pulangnya. Oh gitu. Tapi kalau bapak aku justru nggak boleh ada jam di ruangan yang begitu indah ini, Ri. Masa? Kenapa itu bang? Kayak kalau orang dulu, orang tua dulu kayaknya katanya nyuruh tamu pulang. Nyuruh tamu pulang. Makanya Kan biar nengok jam. Di iya, jam berapa nih? nggak boleh kayak gitu. Tapi udahlah, memang bukan waktu pulang sih, keadaan fisik, Ri. Benar. Nah, Harus jadi bisa lebih menjaga kesehatan pulang malam. Nah. Gitu, bang. Ri, aku berharap hari ini tidak ada faedahnya untuk orang yang melihat. Ya. Kita sudahin aja dulu. Karena masih banyak hal yang harus aku tanya lagi. Siap bang. Berarti Season kedua. continue kan? Kira-kira gitu. Ya. Aku pun kayaknya belum terlampiaskan dengan kacamatamu ini. Masa hasratku belum. Kayak mikir kacamatamu aku kayak ngelakukan hubungan seks nih. Iya betul. Rabun seksi ya bang. Maksudnya aku gimana gitu. Tapi dah. Ri, kita lanjut season berikutnya lah ya. Iya. Asik karena banyak hal yang, dan aku rasa untuk di Medan ya. Iya. Untuk di Medan kayaknya podcast untuk urusan seorang sound engineering profesinya dan untuk studio kayaknya belum ada podcast. Belum ada podcast emang. Makanya ini akan ada season kedua ya. Tapi memang pinggang nih. Bisa jadi ini salah satu peluncuran pertama juga. Bisa jadi. Untuk podcast apa? Demam berdarah ya. Ada Berdarah Project. Demam berdarah project. Di mana-mana berak saudara. Gitu. Mana-mana berak. Nggak pinggang nih, ini perkara pinggang. Tapi nanti kita lanjut. Kita lanjut ya. Iya. Siap. Ya Wid ya. Iya. Nggak apa ya Wid. Kapan ada waktu nanti calling-callingan lah. Siap. Ya. Siap. Kopinya mantap nih. Mantap nih kopi ini. Ada nggak sih untuk perpisahan ini kalimatnya apa? Ya, Sebelum lanjut. Sebelum lanjut tuh next berikutnya lah. Episode berikutnya. ya semoga apa yang dipodcastkan ini Oke. bisa jadi manfaat kita semua juga kan, maksudnya ini konteksnya juga sama-sama belajar juga, maksudnya Iya. bukan mengajari yang senior ataupun junior gitu. Iya. Cuman ini Pengalaman. pengalaman, Sharing pengalaman aja gitu. Biar kita juga sering belajar juga. Oke. Mana tahu ada yang kurang, kalaupun aku ada salah minta maaf juga. Aduh, kayak bulan puasa ya, kayak di ujung-ujung Ramadan ini ya. Ya, bentar lagi kan udah mau puasa. Iya, belum 3 Ri. Belum 3 Ri. Bulan 3 di bulan 3. Oke Ri. Salam olahraga lah ya. Oke, siap bang. Thank you bang ya. Salam olahraga ya. Siap.